Bayangkan malam yang begitu berharga bersama orang terkasih. Istri yang telah mendampingi Anda seumur hidup menatap Anda dengan senyuman hangat. Hati Anda membara seperti pemuda usia 20-an. Dan Anda ingin segera menyalurkan rasa cinta itu. Namun sayangnya, tubuh Anda tidak mau bekerja sama dengan keinginan hati dan tetap terasa dingin serta tak bertenaga. Rasa frustrasi yang dirasakan seorang pria ketika pikirannya begitu menginginkan, namun tubuhnya tidak bisa bergerak, sungguh tak terlukiskan. Saat keringat dingin mengucur dan Anda menatap mata istri yang tampak kecewa, rasanya seperti neraka. Perasaan hancur ingin ditelan bumi itu hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mengalaminya. Hari ini, saya membawa solusi medis yang pasti untuk membangun kembali harga diri pria yang runtuh. Selamat siang. Saya Dr. Adi, spesialis urologi yang telah membantu membangkitkan kembali vitalitas pria yang mulai layu menjadi berkobar kembali. Banyak orang yang ketika tidak bisa beraksi di malam hari langsung mencari pil biru tanpa berpikir panjang. Namun, obat hanya melebarkan pembuluh darah secara paksa untuk sementara waktu agar darah mengalir. Anda harus tahu bahwa obat tidak bisa memperbaiki pembuluh darah yang sudah tua dan sakit secara mendasar. Malahan, obat bisa meninggalkan efek samping seperti sakit kepala, wajah memerah, dan jantung berdebar. Yang Anda inginkan bukanlah satu malam yang berbahaya dengan bergantung pada efek obat, bukan? Bukankah yang Anda inginkan adalah kekuatan sehat seperti masa muda yang muncul secara alami kapanpun Anda mau? Hari ini, saya akan mengungkapkan solusi mendasar itu kepada Anda dengan sangat jelas. Saya akan membagikan rahasia pijat menggunakan salep Madekaso seharga uang jajan yang bisa dibeli siapa saja di apotik, dicampur dengan satu bahan yang ada di dapur Anda. Anda mungkin ragu, bagaimana mungkin salep untuk luka bisa mengembalikan aliran darah tubuh bagian bawah yang menjadi kunci vitalitas pria? Tapi ini bukanlah sekedar isu yang beredar di internet atau pengobatan alternatif tanpa dasar. Kandungan utama Madekaso, yaitu Centella asiatica, telah teruji melalui banyak jurnal medis internasional. Zat ini memiliki khasiat luar biasa untuk meregenerasi sel endotel pembuluh darah yang rusak dan memulihkan elastisitas pembuluh darah. Faktanya, di Eropa, kandungan ini digunakan sebagai obat untuk varises atau penyakit pembuluh darah kronis. Di sini, jika kita menggunakan bahan rahasia yang saya temukan, yaitu cuka, dalam jumlah yang sangat sedikit untuk merangsang titik-titik akupresur yang membantu sirkulasi tubuh bagian bawah, efeknya akan menjadi maksimal. Kandungan asam organik dalam cuka melembutkan pori-pori kulit yang tertutup rapat dan meningkatkan aliran darah untuk sementara waktu. Ini seperti membuka pintu air yang tersumbat di tubuh bagian bawah agar siap menyerap kandungan regenerasi dari salep tersebut. Prinsipnya sama seperti memberikan nutrisi berkekuatan super langsung ke akar tanaman yang layu. Jika dipijat secara rutin, Anda akan merasakan panas yang menjalar dan saraf tubuh bagian bawah yang sempat tumpul akan kembali bangun. Metode ini melancarkan aliran darah tubuh bagian bawah yang menjadi inti kesehatan pria. Membantu Anda mendapatkan kembali vitalitas yang keras bagaikan batu seperti dulu. Jika Anda tidak mendengarkan cerita ini sampai akhir, Anda mungkin akan menyesal seumur hidup. Namun, jika Anda menyimak sampai tuntas, Anda bisa tetap gagah bahkan di usia 90-an. Jika cerita saya ini menyentuh hati Anda dan Anda ingin merebut kembali harga diri sebagai pria, tunjukkan respons Anda sekarang. Silakan tekan tombol suka dengan ringan agar saya semakin bersemangat menyampaikannya. Mari kita mulai kisah medis ajaib yang akan mengubah hidup pria sepenuhnya sekarang juga. Pertama-tama, saya akan menceritakan kisah seorang pasien yang saya temui di ruang praktik bulan lalu. Beliau adalah Pak Budi, berusia 75 tahun, yang saat masuk ruangan saja sudah terlihat tidak bertenaga. Bahunya terkulai dan ia tidak berani mengangkat kepala seolah-olah telah melakukan dosa besar. Setelah duduk, ia ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang sangat pelan. Dokter, sepertinya nyawa kelaki-lakian saya sudah habis. Saya sangat malu melihat wajah istri saya. Mendengar kisah pilu Pak Budi, sebagai dokter hati saya terasa sakit. Di masa mudanya, beliau sangat sehat, bahkan bisa berhubungan intim beberapa kali dalam semalam. Namun begitu melewati usia 70-an, perlahan kekuatan tubuh bagian bawahnya mulai hilang. Dalam 1 tahun terakhir, bahkan tidak ada reaksi fisik sama sekali. Suatu hari ia mencoba membangun suasana romantis dan mencoba berhubungan dengan istrinya. Meski sudah berusaha keras dan berkonsentrasi, tubuhnya sama sekali tidak merespons. Melihat Pak Budi yang hanya bercucuran keringat dingin karena panik,
Istrinya berkata, "Sudahlah, di usia kita ini untuk apa bertingkah aneh-aneh? Ayo tidur saja." Lalu membalikan badan memunggunginya. Saat melihat punggung istrinya yang berbalik itu, hati Pak Budi hancur berkeping-keping. Memikirkan bahwa fungsinya sebagai pria sudah tamat, ia tidak bisa tidur semalaman. Sejak hari itu, bagi Pak Budi, malam bukanlah waktu istirahat, melainkan waktu yang seperti neraka. Ia sudah mencoba makanan penambah stamina, bahkan mencoba obat antah berantah yang diberikan temannya. Tapi hasilnya hanya gangguan pencernaan dan wajah yang memerah, tanpa ada perubahan yang diinginkan. Ia juga mengeluarkan banyak uang untuk terapi suntik di rumah sakit, tapi itu hanya sementara. Begitu efek suntikan habis, tenaganya kembali hilang, membuatnya semakin frustrasi. "Dokter, energi di tubuh saya rasanya seperti balon karet yang sudah kempes total," keluhnya. Ia merasa darah tidak mengalir dan tubuh bagian bawahnya selalu dingin, sehingga setiap melihat ke bawah, ia hanya bisa menghela napas. Tatapan matanya yang memohon, "Tolong hidupkan saya kembali, operasi pun saya rela." Terlihat sangat putus asa. Melihat tatapan Pak Budi yang begitu mendesak, saya merasakan tanggung jawab yang dalam sebagai dokter. Ini bukan hanya cerita Pak Budi, tapi cerita para pria paruh baya di zaman kita. Di antara Anda yang sedang mendengarkan ini pun, pasti ada yang memiliki kekhawatiran serupa. Apakah Anda diam-diam menangis, tidak bisa bercerita pada siapapun, dan menanggung sakitnya sendirian? Tapi bapak-bapak sekalian, jangan pernah putus asa atau menyerah. Caranya pasti ada. Pak Budi mempraktikkan pijat menggunakan Madekasol dan Cuka yang saya ajarkan selama 1 minggu. Dan hanya dalam 1 minggu, ia membuka pintu ruang praktik dengan semangat dan menjabat tangan saya. "Dokter, pagi ini saya merasakan kembali energi yang bergelora seperti dulu." Serunya gembira seperti anak kecil. Apa yang sebenarnya terjadi pada beliau dalam waktu singkat 1 minggu itu? Pada hari beliau memohon untuk dioperasi, saya berkata dengan tegas, "Pak, yang Bapak butuhkan sekarang bukanlah operasi berbahaya dengan efek samping besar. Tubuh Bapak tidak rusak total, hanya jalan pembuluh darah menuju ke bawah yang tersumbat. Jalur pembuluh darah itu macet total, sehingga dia hanya pingsan sebentar, kita tinggal membangunkannya. Jika jalan yang tersumbat itu dibuka dan dinding pembuluh darah diperkuat, usia 90 tahun pun masih sanggup." Dalam perjalanan pulang, mampirlah ke apotek dan belilah 1 tabung salep Madekasol yang murah. Lalu siapkan 1 tetes cuka yang ada di dapur, maka semua persiapan selesai. Pak Budi menatap saya dengan heran dan bertanya seolah tak percaya. "Loh, dokter, salep untuk luka dan cuka bisa mengembalikan kekuatan pria? Obat mahal yang saya minum saja tidak mempan, masa itu bisa?" tanyanya balik. Saya tersenyum dengan suara penuh keyakinan dan menegaskan kembali, "Pak, percayalah pada saya dan cobalah perawatan di sekitar selangkangan setiap malam selama 1 minggu saja. Anggap saja iseng berhadiah. Obat minum menyebar ke seluruh tubuh sehingga efeknya terbagi-bagi. Tapi cara ini berbeda. Cara yang saya ajarkan adalah resep langsung yang membuka gerbang aliran darah ke bawah. Madekasol akan membantu elastisitas pembuluh darah dan Cuka akan merangsang sirkulasi kulit." Pak Budi mengangguk setengah percaya setengah tidak, tapi ia pun pulang. Dan seperti yang saya instruksikan, ia mulai memijat area sekitar panggul setiap malam setelah mandi. Hari pertama tidak ada rasa apa-apa, hanya terasa sedikit hangat katanya. Namun mulai hari ketiga, sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Area bawah yang biasanya dingin seperti es dan pucat, mulai terasa hangat. Rasanya seperti ada vitalitas menyenangkan yang meresap, bagaikan air yang meresap ke tanah yang kekeringan. Dan puncaknya, seminggu kemudian saat bangun pagi, energi yang berat mulai terasa dari perut bawah. Saat selimut dibuka, ia melihat kondisinya yang kembali sehat dan bertenaga seperti 10 tahun lalu. "Dokter, sungguh seperti keajaiban. Warna kulit di area bawah yang tadinya hilang elastisitasnya kini membaik. Saat disentuh, terasa kekuatan otot yang keras seperti masa muda dulu." Istri saya bertanya ada kejadian bagus apa belakangan ini. Dia malah lebih senang daripada saya. Bahu saya jadi tegap lagi karena bangga. Wajah Pak Budi berseri-seri dan suaranya penuh percaya diri. Bagaimana bisa salep pasaran dan cuka yang biasa ini menciptakan hasil seperti itu? Untuk mengetahui rahasianya, kita harus tahu penyebab mengapa tubuh kita menjadi layu. Bapak-bapak, kenapa saat tua reaksi tidak muncul dan tenaga hilang? Apakah hanya karena usia bertambah lalu tenaga berkurang? Sama sekali bukan.
Penyebab sebenarnya adalah penuaan pembuluh darah mikro di bagian dalam. Vitalitas pria bekerja berdasarkan sistem tekanan darah yang sangat presisi. Saat terangsang, darah yang dipompa dari jantung berkumpul ke jaringan pembuluh darah utama di bawah. Darah harus masuk dalam sekejap dan katup yang menahannya harus berfungsi agar darah tidak keluar. Darah yang masuk harus ditahan dengan kuat agar kekerasan terjaga dan tenaga bisa digunakan. Namun seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah ini kehilangan elastisitas dan menjadi kendur. Ibarat selang karet tua yang melar, meski air dinyalakan kencang, tekanannya tidak terisi. Ditambah lagi ada endapan di dinding dalam pembuluh darah sehingga jalan masuk darah menyempit. Jumlah darah yang masuk sedikit, tapi pintu keluarnya longgar sehingga tidak bisa menahan dengan kuat. Darah hanya mampir sebentar lalu keluar lagi, jadi tidak bisa bertenaga. Inilah inti dari penurunan fungsi vaskular, di mana hubungan terputus atau bahkan sulit dimulai. Banyak makanan stamina yang dikonsumsi orang hanya membantu pompa jantung menyemburkan darah. Anda harus ingat bahwa itu tidak memperbaiki selang yang menerima darahnya. Jika selangnya bocor, memompa sekuat apapun tidak akan membuat air penuh. Malah hanya membebani jantung dan bisa membahayakan kesehatan. Lalu jawabannya sangat sederhana dan jelas. Kita hanya perlu meregenerasi dinding pembuluh darah mikro yang tua dan longgar itu menjadi kuat seperti baru. Dan jika jalan yang tersumbat dibuka, darah bisa dipasok dengan lancar ke tubuh bagian bawah. Peran inilah yang dilakukan dengan sempurna oleh kandungan sentela dan asam asetat. Anda pasti pernah melihat saat luka diolesi salep, daging baru akan tumbuh. Fakta bahwa prinsip itu juga berlaku sama pada pembuluh darah penting di tubuh kita. Tidak hanya regenerasi kulit, kemampuannya membuat sel endotel pembuluh darah menjadi sehat sangatlah unggul. Ditambah dengan cuka, efeknya akan meledak 100 kali bahkan 1000 kali lipat. Karena cuka disebut sebagai raja penetrasi yang sangat baik untuk merangsang area lokal. Sekarang saya akan jelaskan prinsip ilmiahnya dengan sangat mudah dan jelas. Pertama, mari kita bahas Centella asiatica, bahan utama Madekasol. Kandungan ini adalah ekstrak alami dari tanaman pegagan. Bukan hanya menyembuhkan luka kulit, tapi juga memicu sintesis kolagen. Efek regenerasi yang kuat untuk memperkokoh jaringan ikat pembuluh darah telah terbukti. Faktanya, ada obat minum untuk varises yang dibuat dari bahan ini. Artinya, secara medis bahan ini sudah terverifikasi untuk menguatkan elastisitas pembuluh darah. Jika dioleskan, bahan ini akan membantu kulit dan pembuluh darah mikro yang menipis dan lembek. Ia membantu membuat dinding pembuluh darah yang tersembunyi di bawahnya menjadi kencang dan elastis, seperti mengganti selang karet tua dengan selang baru yang kencang. Namun, ada satu masalah yang harus kita selesaikan di sini. Kulit tubuh bagian bawah pria ternyata lebih padat dari dugaan, sehingga sesagus apapun yang dioleskan sulit menyerap ke dalam. Sulit bagi bahan aktif untuk mencapai jaringan pembuluh darah yang dalam. Jika bahan bagus hanya berputar di permukaan lalu hilang, tidak akan ada gunanya. Disinilah muncul penyelamat kita yang ada di dapur, yaitu cuka. Asam asetat dan asam organik dalam cuka melenturkan lapisan tanduk kulit, berperan membuka pori-pori yang tertutup rapat untuk sementara waktu. Begitu setetes cuka dicampurkan, bahan aktif akan naik kereta ekspres, bertindak sebagai booster yang membantu menembus penghalang kulit untuk memberi nutrisi hingga ke tempat terdalam. Yang lebih mengejutkan adalah efek cuka itu sendiri dalam memacu sirkulasi darah. Saat asam cuka menyentuh kulit, tubuh kita mendeteksi rangsangan halus. Saat menerima rangsangan ini, secara refleks tubuh akan berusaha meningkatkan aliran darah ke area tersebut. Artinya, cuka membuka jalan dan mengetuk pintu pembuluh darah agar bahan-bahan baik bisa meresap. Meresap untuk memperbaiki pembuluh darah bawah agar kokoh dan kembali elastis. Hasilnya, darah terisi penuh dan tidak bocor keluar, menyempurnakan kesehatan khas pria. Inilah solusi ajaib seharga recehan yang ditemukan oleh Dr. Adi. Nah, saya yakin Anda sudah cukup paham teori yang saya jelaskan tadi. Mulai sekarang adalah metode praktik yang sesungguhnya dan sangat penting. Jadi, tolong berkonsentrasi. Bagaimana cara mempraktikkan rahasia pembangun pembuluh darah bawah ini di rumah? Saya akan jelaskan mulai dari persiapan konkret, rasio pencampuran, hingga area pengolesan. Saya akan jelaskan dengan sangat rinci dan ramah seolah menyuapi Anda satu persatu. Bagian ini sangat penting, jadi jangan memikirkan hal lain dan fokuslah sekarang. Karena perbedaan kecil akan membuat perbedaan hasil yang sangat besar.
Jika Anda salah cara dan mengoleskannya langsung ke bagian vital, bisa berbahaya, jadi harus hati-hati. Pertama, siapkan bahan yang benar. Hari ini saat pulang kerja atau jalan-jalan, mampirlah ke apotek dekat rumah. Katakan dengan lantang kepada apoteker, saya mau beli salep Madekasol. Perhatikan, karena jenisnya banyak, Anda mungkin bingung. Ada Madekasol kompleks, ada yang biasa, ada yang bubuk. Yang paling sangat saya rekomendasikan adalah salep Madekasol Care. Atau pilihlah produk yang 100% bahan tumbuhan tanpa kandungan antibiotik. Kenapa? Karena kita bukan sedang mencegah bakteri masuk ke luka. Kita menggunakannya murni untuk efek penguatan pembuluh darah dan elastisitas kulit. Untuk perawatan jangka panjang setiap hari, harus bebas antibiotik dan steroid agar aman. Semakin lembut produknya, semakin sedikit iritasi kulit dan bisa digunakan tanpa khawatir efek samping. Jika di apotik tidak ada yang pas, pakai yang ada di rumah juga boleh untuk sementara. Tapi untuk rutin, disarankan yang formulanya lembut. Lalu pergilah ke dapur dan siapkan cuka. Banyak yang bertanya, cuka apa saja boleh? Sebaiknya gunakan cuka fermentasi alami yang lebih baik untuk tubuh. Cuka apel, cuka beras merah, atau cuka persimon sangat bagus. Tapi ingat, ada cuka yang wajib dihindari. Jangan gunakan cuka biang atau cuka konsentrat tinggi yang sangat keras. Cuka seperti itu kadar asamnya terlalu kuat dan berbahaya jika kena kulit yang lunak. Bisa menyebabkan luka bakar kimia. Jadi pastikan gunakan cuka dengan kadar asam normal untuk masakan. Langkah kedua adalah menakar rasio emas. Banyak pria yang terlalu bersemangat di sini dan melakukan kesalahan. Berpikir, karena ini bagus, oleskan yang banyak biar efeknya mantap, lalu menjadi serakah. Ingatlah pepatah, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, demi melindungi kulit berharga Anda. Pertama, cuci tangan dengan sabun sampai bersih dan keringkan total dengan handuk. Tangan tidak boleh ada kuman, kebersihan adalah yang utama. Kemudian, pencet salep ke telapak tangan yang cekung, atur jumlahnya secukupnya. Seukuran kacang polong atau seukuran kuku kelingking Anda sudah cukup. Cukup untuk mengoles tipis seperti lapisan film di area lokal. Jika terlalu banyak, akan lengket dan menempel di celana dalam, malah tidak nyaman. Sekarang giliran mencampur cuka yang paling krusial, perhatikan takarannya. Jangan pernah menakar cuka dengan menuangnya ke sendok. Kalau tangan gemetar saat menuang lalu tumpah banyak, habislah sudah. Salep terbuang percuma, dan kalau rasionya tidak pas, kulit akan perih. Siapkan 1 batang sumpit, celupkan ke dalam botol cuka. Lalu teteskan cuka yang menempel di ujung sumpit itu ke atas telapak tangan. Cukup 1 tetes, jangan serakah, campurkan hanya 1 tetes. Jika kulit Anda agak tebal dan kasar, maksimal 2 tetes masih oke. Tapi bagi pemula, wajib mulai dengan 1 tetes agar aman. Ingatlah, kekuatan 1 tetes ini lebih dahsyat dari dugaan Anda. Kemudian campur salep dan cuka dengan jari sampai rata. Awalnya akan terpisah seperti minyak dan air, tapi teruslah gosok sampai menyatu. Setelah digosok sekitar 10 detik, warnanya akan berubah putih dan menjadi krim yang lembut. Saat ini akan tercium bau asam cuka yang menyengat, tapi Anda harus tahan. Anggaplah bau itu sebagai sinyal yang akan menembus pembuluh darah bawah yang tersumbat. Langkah ketiga adalah metode pijat praktiknya. Dengarkan dan ikuti baik-baik. Proses ini sebaiknya dilakukan setelah mandi, saat tubuh hangat dan rileks. Karena mandi air hangat membuat pembuluh darah agak melebar. Pori-pori terbuka sehingga penyerapan jauh lebih cepat dan efektif. Keringkan air dengan menepuk-nepuk handuk sampai kulit terasa kering dan segar. Ambil krim yang sudah dibuat dengan jari, lalu oleskan merata ke 3 titik vital. Ingat, bukan pada selaput lendir langsung, bukan pada kepala alat vital. Tapi kita harus menyerang jalur pembuluh darah di sekitarnya. Anda harus memijat intensif di 3 titik yang saya tunjukkan ini. Disinilah letak titik vital aliran darah bawah dan sakelar vitalitas. Titik kedua adalah area paha bagian dalam yang dekat dengan pangkal paha. Otot dan pembuluh darah di paha dalam ini harus kuat agar darah bisa berkumpul dengan bertenaga. Seperti pohon, akarnya harus kuat agar tumbuh subur, tubuh kita pun sama. Titik ketiga adalah area antara kantung kemaluan dan tulang ekor, yang disebut perineum. Ini adalah titik yang sangat penting yang terhubung dengan prostat, inti kesehatan pria. Menekan lembut area ini memberikan efek sekali dayung 2 pulau terlampaui, yaitu menjaga kesehatan prostat juga. Nah, kalau sudah dioleskan, mari mulai pijatannya. Pegang area tersebut dengan ringan menggunakan ibu jari dan telunjuk, lalu usap memutar. Jangan pernah meremas dengan keras, tapi belailah dengan lembut.
Gosok perlahan dengan perasaan agar salep meresap ke dalam kulit. Jika dipijat dengan telaten sekitar 3-5 menit, Anda akan merasakan sensasinya. Akan terasa sedikit panas dan hangat yang unik. Itu fenomena alami. Bukti bahwa kandungan cuka sedang merangsang pembuluh darah dan darah di sekitarnya mulai berputar. Nikmati rasa hangat ini sambil membayangkan hal positif. Katakan pada diri sendiri, tubuhku hidup kembali, jalan yang tersumbat sedang terbuka. Setelah selesai memijat, jangan dilap, biarkan meresap. Tidurlah dengan nyaman dalam kondisi begitu. Perubahan positif akan terjadi sepanjang malam. Bapak-bapak, metode yang saya ajarkan ini memang memberikan efek yang sangat kuat. Tapi karena itu, ini seperti pedang bermata dua yang harus ditangani dengan hati-hati. Ada yang berpikir, karena katanya bagus, ayo lakukan lebih keras dan lebih banyak dari orang lain. Kalau Anda nekat begitu, Anda bisa celaka dan malah menyalahkan saya. Karena rasa peduli, saya sampaikan peringatan keras ini. Tolong dipatuhi. Bagian ini mungkin lebih penting daripada cara membuatnya tadi. Jangan lewatkan satu kata pun dan camkan baik-baik. Saya akan ceritakan satu kasus kegagalan sebagai pelajaran bagi kita. Ada Pak Joko, usia akhir 60-an, orangnya tidak sabaran. Suka segala sesuatu yang instan dan ingin cepat melihat hasil. Di ruang praktik, saya sudah mewanti-wanti. Campurkan 1 tetes cuka saja, tapi sampai di rumah, ia berpikir sendiri. Dokter ini penakut amat. Ia pikir kalau 1 tetes berkhasiat, 10 tetes pasti 10 kali lebih hebat. Jadi dia menuang cuka ke gelas loki sampai penuh lalu mengaduk salep di sana. Ia mengoleskannya tebal-tebal ke seluruh bagian vital seperti memakai masker wajah lalu merasa puas. Bisa ditebak bagaimana hasilnya? Belum sampai 10 menit setelah dioles, dia berteriak dan lari ke kamar mandi. Selaput lendir yang sensitif rasanya seperti terbakar api, panas dan perih tak tertahankan. Meski sudah dibilas air dingin dan dikompres es, kulitnya sudah mengalami iritasi kimia. Bengkak merah dan sakit luar biasa sampai tidak bisa jalan beberapa hari. Belakangan dia datang ke saya dan bilang, "Dokter, saya hampir mati rasanya. Saya kira kulit saya bakal mengelupas semua," keluhnya. Bapak-bapak, jangan pernah lupa bahwa cuka itu asam. Meski tidak sekuat asam lambung, bagi selaput lendir ini fatal. Pada selaput lendir yang lunak atau kulit tipis, cuka bisa menyebabkan luka bakar kimia. Terutama selaput lendir di sekitar alat vital adalah jaringan yang puluhan kali lebih tipis dan sensitif dibanding kulit wajah. Jadi tolong, jangan serakah, patuhi takarannya. Hanya 1 tetes. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya 1 tetes untuk kulit di sekitarnya. Jika setelah dicampur 1 tetes dan dioleskan masih terasa sangat perih dan sakit, hentikan. Itu bukti kulit Anda lebih sensitif dan lemah dibanding orang lain. Jika begitu, segera bilas bersih dengan air hangat kuku dan hilangkan cukanya. Lain kali, campurkan air biasa saja sebagai pengganti cuka dan oleskan salepnya saja. Atau kurangi jumlah cuka jadi sangat-sangat sedikit dan coba lagi hanya di selangkangan. Menemukan konsentrasi yang pas untuk tubuh sendiri adalah proses yang paling penting. Peringatan kedua yang harus diwaspadai adalah jangan kena langsung ke bagian utama alat vital dan lubang kencing. Lubang tempat keluar urin atau bagian dalamnya bukan kulit, tapi selaput lendir, mukosa. Selaput ini sangat sensitif, seperti bagian dalam pipi atau bagian dalam mata kita. Penyerapannya terlalu cepat dan sarafnya terekspos, jadi jaringan ini paling rentan terhadap rangsangan. Jika krim bercampur asam mengenai bagian ini, rasa sakitnya di luar bayangan. Anda bisa merasakan nyeri terbakar seperti menabur garam di atas luka. Anda bisa menderita sakit setiap buang air kecil selama beberapa hari. Jadi saat mengoles krim, hindari batang utama alat vital atau lubang kencing. Berhati-hatilah hanya mengoles di kulit sekitar selangkangan atau paha dalam. Kalau tidak sengaja kena bagian sensitif, jangan panik, langsung bilas. Bilas dengan air mengalir yang agak hangat sampai bersih, nanti akan segera membaik. Ketiga, peringatan saat ada luka atau penyakit kulit. Jika ada eksim di selangkangan, atau lecet karena digaruk terlalu keras saat gatal, atau jika sedang ada peradangan, jangan pernah menggunakan cara ini. Bayangkan mengoles cuka ke luka, betapa perihnya. Selain itu, ada risiko memperparah radang dan menyebabkan infeksi. Prinsipnya, lakukan hanya saat pelindung kulit utuh dan sehat. Jika ada masalah kulit, obati dulu ke dokter kulit.
Setelah luka sembuh dan kulit sehat, baru mulai pun tidak terlambat. Terakhir, saya ingin ingatkan soal frekuensi. Ada yang bilang, karena bagus, harus setiap hari 3 kali sehari. Jangan. Kulit kita juga butuh waktu pemulihan setelah menerima rangsangan. Jika diberi rangsangan cuka setiap hari, kulit bisa jadi kasar dan mengelupas berlebihan. Siklus terbaik adalah 2-3 kali seminggu. Saya sarankan selang-seling, sehari pakai, sehari 2 hari libur. Misalnya pakai Senin, Selasa, Rabu libur, Kamis pakai lagi. Di hari libur, oleskan saja body lotion yang lembut atau pelembab, itu lebih bagus. Jika Anda mematuhi peringatan-peringatan ini dengan ketat, Anda bisa melihat efek perbaikan aliran darah tanpa efek samping. Terapi pijat yang saya ajarkan ini adalah pilihan yang jauh lebih bijak daripada operasi yang memaksakan diri. Dan ini akan menjadi perawatan rumahan paling pasti untuk membangkitkan vitalitas inti tubuh bawah. Ingat pepatah, biar lambat, asal selamat. Lakukan perlahan, tapi rutin. Ingatlah bahwa mempraktikkan dengan aman adalah jalan menuju kesehatan sejati. Mungkin masih ada yang setengah percaya, setengah tidak dengan khasiat rahasia ini. Saya akan ceritakan kasus Pak Slamet, usia 82 tahun, yang saya rawat dan amati langsung. Saya akan ceritakan proses pemulihan vitalitas Pak Slamet yang menakjubkan secara rinci. Saat pertama datang ke saya, Pak Slamet sama sekali tidak punya semangat hidup. "Dokter, saya sekarang cuma dianggap kakek tua dan tinggal menunggu ajal dengan tenang," katanya. Fungsi prianya sudah berhenti lebih dari 10 tahun dan aliran kencingnya pun lemah. Setiap ke toilet selalu merasa tidak tuntas dan sudah lama pisah ranjang dengan istri. Ia merasa pahit karena waktu telah berlalu begitu lama. Saat saya sarankan terapi pijat selangkangan, Pak Slamet tertawa. "Hahaha, dokter ini ada-ada saja. Saya sudah 80 lebih, mana mungkin ada yang berubah. Kalau orang lain tahu, untung kalau cuma diketawain, dibilang tua-tua keladi nanti." Tapi saya tidak menyerah dan membujuk beliau dengan tulus. "Pak, ini bukan semata-mata demi urusan ranjang, tapi demi kesehatan inti tubuh Bapak secara keseluruhan. Kalau kaki dingin kita rendam air hangat, karena perut bawah Bapak dingin, kita hangatkan sirkulasinya. Anggap saja pijat pembuluh darah, coba seminggu saja. Tidak ada ruginya mencoba, kan?" Sejak hari itu, Pak Slamet iseng mencoba dan mengunci pintu kamar mandi setiap malam. Lalu ia mulai memijat selangkangan dan perineum seperti yang saya ajarkan. Belakangan, catatan harian peremajaan yang diceritakan Pak Slamet sungguh mengharukan. Hari pertama, setelah dioles, katanya sekitar situ terasa agak panas. Baunya asam jadi terasa aneh, ia ragu apa ini benar ada gunanya. Awalnya setengah hati dan kecewa karena tak merasakan perubahan berarti. Masuk hari ketiga, ia merasa, "Loh, kok aneh ya?" Setelah mandi, area bawah terasa jauh lebih ringan dan hangat dari biasanya. Perut bawah yang seperti es jadi hangat dan warnanya tampak membaik. Ia pikir mungkin cuma perasaan saja, tapi perubahan sirkulasi halus mulai terdeteksi. Sinyal positif bahwa aliran darah bawah yang tersumbat mulai meningkat dan oksigen tersuplai. Hari kelima, sesuai kata dokter, area panggul terasa hangat dengan jelas. Yang ajaib, frekuensi bangun kencing di malam hari berkurang dari 5 kali jadi 2 kali. Karena tidur nyenyak, pagi harinya badan terasa ringan dan kondisi membaik drastis. Sirkulasi darah sekitar prostat membaik, sehingga gejala buang air kecil pun membaik. Dan puncaknya di pagi hari ke-7, Pak Slamet tak percaya dengan matanya sendiri. Saat bangun tidur, ia merasakan energi berat dan bersemangat memenuhi seluruh tubuh. Saat mencoba memberi tenaga ke bawah, elastisitas seperti 10 tahun. Tidak, 20 tahun lalu telah kembali. Ia mengalami pemandangan yang sulit dipercaya, seolah nyawa yang hampir padam kembali berkobar. Ya ampun, ini mimpi atau nyata? Tubuhku yang kukira sudah tamat, hidup lagi. "Bu, Bu!" Pak Slamet memanggil istrinya karena terlalu kaget dan senang. Ia melihat cermin, bukan sosok kakek tua pucat dan murung yang ada di sana. Tapi ia melihat sosok pria sejati dengan tatapan hidup dan bahu tegap. Pak Slamet mengaku pada saya, ia menangis terseduh-seduh di situ. Air matanya tak terbendung karena haru menyadari hidupnya belum berakhir. Sebulan kemudian saat datang pemeriksaan rutin, Pak Slamet seperti orang yang berbeda. Ia masuk berjalan gagah dengan punggung tegak tanpa tongkat. Wajahnya berseri-seri, rona wajahnya bagus dan penuh semangat hidup. "Dokter, terima kasih banyak," katanya sambil menggenggam erat tangan saya. Beberapa hari lalu saya beranikan diri mengetuk pintu kamar istri setelah 10 tahun.
Awalnya istri ngomel, "Kesambet apa kamu? Sana tidur di kamarmu." Tapi melihat energi dan sorot mata saya yang berbeda, mata istri saya terbelalak. Setelah 10 tahun kami tidur sekamar lagi. Dan kami memastikan kembali hati yang membara seperti dulu. Istri memeluk punggung saya sambil menangis. Rasanya saya seperti terlahir kembali. Belakangan ini istri sering masakin saya masakan istimewa. Katanya sambil tertawa lepas. Pak Slamet bukan hanya memulihkan fungsi fisik semata. Karena aliran kencing jadi deras, kepercayaan diri muncul sehingga tidak takut lagi keluar rumah. Hubungan suami istri membaik, tawa kembali terdengar di rumah. Dan keluarga jadi harmonis. Kakek 80 tahunan saja bisa, tidak ada alasan Anda tidak bisa. Pembuluh darah tidak mengenal usia. Asal diberi perhatian, kapanpun bisa muda kembali. Pak Slamet sudah membuktikannya langsung, kini giliran Anda. Alasan saya begitu menekankan terapi sirkulasi tubuh bawah ini tidaklah sederhana. Bukan semata-mata makna dangkal agar Anda bisa menambah frekuensi hubungan intim. Nilai sesungguhnya dari terapi ini ada pada pemulihan harga diri pria yang hilang. Vitalitas pria yang sehat bukan sekedar syarat untuk reproduksi. Itu adalah harga diri pria itu sendiri dan simbol daya hidup. Jika energi itu layu, pria merasa seluruh hidupnya ikut layu. Tidak ada semangat dalam segala hal dan takut tampil percaya diri di depan orang. Jadi, mudah marah pada istri tanpa sebab atau jatuh dalam depresi mendalam. Muncul rasa tidak berdaya, merasa aku sudah tidak berguna. Kalau sudah tua, ya minggir saja. Tapi jika inti tubuh bawah sehat dan sirkulasi darah lancar, perubahan luar biasa akan terjadi. Efek kupu-kupu positif yang dahsyat akan terjadi pada tubuh dan pikiran kita. Pertama, kepercayaan diri maskulin yang kuat muncul, sehingga sikap hidup berubah. Setiap pagi saat memastikan energi yang meluap, hidup terasa bertenaga. Otak memancarkan dopamin dan testosteron yang memberi semangat. Muncul keyakinan, aku masih hidup, aku masih perkasa. Bertemu teman pun suara jadi lantang dan kehidupan sosial jadi percaya diri. Bahu tegap, langkah kaki mantap, dan aura positif meluap. Kepercayaan diri dari dalam ini adalah aset terbaik yang tak bisa dibeli dengan uang miliaran sekalipun. Apapun yang dihadapi, ada ketenangan karena merasa ada kekuatan tangguh dalam diri. Kedua, kesehatan prostat dan kesehatan inti tubuh secara keseluruhan membaik drastis. Pijat selangkangan yang saya ajarkan memperbaiki aliran darah sekitar panggul secara mendasar. Darah kotor yang tersumbat seperti di selokan mampet akan bersirkulasi. Oksigen segar dan nutrisi dipasok membuat sel-sel tubuh bawah bernapas kembali. Otot panggul yang tegang jadi rileks dan membantu kesehatan prostat. Jalan kencing jadi nyaman, rasa tidak tuntas hilang, dan jadi lancar. Bebas dari penderitaan tidak bisa tidur nyenyak karena bolak-balik ke toilet semalaman. Kualitas tidur meningkat dan ini langsung berdampak pada penguatan kekebalan tubuh. Menciptakan siklus kesehatan ajaib yang berujung pada anti penuaan. Warna kulit jadi cerah, kelelahan kronis berkurang, dan hari-hari penuh semangat. Ketiga, dan yang terpenting, kedamaian dan kebahagiaan sejati akan hadir di keluarga Anda. Hubungan intim suami istri adalah koneksi emosional terbaik yang melampaui kontak fisik. Jika suami menunjukkan energi yang tangguh dan sehat, istri merasa aman dan terlindungi. Istri akan kembali memandang suami sebagai laki-laki dan bisa bersandar, sehingga hubungan makin erat. Seperti kasus Pak Slamet, sentuhan sehat adalah percakapan terindah. Rasa aman mendalam saat saling berbagi kehangatan tak bisa ditukar dengan apapun. 1 tetes cuka dan 1 salep seharga uang jajan adalah hadiah bagi hidup Anda. Untuk perubahan sedahsyat ini, bukankah caranya terlalu mudah dan murah? Ini bukan sekedar tips pijat, tapi investasi kesehatan yang mengubah masa tua Anda. Jalan pintas paling pasti untuk membuat sisa hidup menjadi bersemangat dan proaktif. Bapak-bapak Indonesia yang saya cintai dan para penonton sekalian. Bagaimana terdengarnya kisah tulus yang saya teriakan sampai serak hari ini? Apakah di sudut hati Anda masih ada yang berpikir, masa cuma oleh salep bisa berubah? Apakah Anda sudah menyerah duluan dengan dalih, umurku bentar lagi kepala 6? Atau Anda berpikir, ya sudahlah, coba saja, tidak ada ruginya. Ayo sayangi tubuhku mulai hari ini. Jika jantung Anda sedikit saja berdebar dan muncul harapan, Anda sudah setengah berhasil. Hidup adalah rangkaian pilihan setiap saat, dan hasilnya bergantung pada tindakan Anda. Kebenaran yang pasti adalah jika tidak mencoba apapun, tidak akan terjadi apapun.
Jika Anda sangat menginginkan perubahan, Anda harus bertindak mulai malam ini juga. Tubuh Anda belum mengakui akhir segalanya dan sedang menunggu kesempatan untuk pulih. Usia 60, 70, bahkan 90 tahun pun, tubuh kita bisa beregenerasi. Sel tubuh kita lahir baru setiap hari sampai kita mati. Jangan lupa bahwa pembuluh darah Anda sedang menunggu perhatian dan perawatan hangat. Anda hanya belum tahu jalan yang benar dan pasrah berpikir, kalau tua, ya pasti layu. Anda mengurung gaya hidup Anda yang berharga dalam penjara prasangka kuno. Sekarang, kunci utama untuk membuka pintu penjara ketidakberdayaan itu sudah ada di tangan Anda. Madekasol dan cuka, bahan kecil dan umum ini akan menjadi kunci keajaiban. Akan membuka lebar pintu pembuluh darah bawah yang tersumbat dan mengembalikan masa muda kedua bagi Anda. Akan mengobarkan kembali api semangat Ria yang sempat terkubur dan terlupakan di dalam dada. Nanti sore saat pulang kerja, pastikan mampir ke apotik. Cukup dengan modal sekitar Rp50.000, lupakan kekhawatiran biaya rumah sakit dan cobalah dengan ringan. Lalu, ambil cuka yang biasa dipakai di dapur dan siapkan obat rahasia Anda sendiri. Mandilah dengan segar, berdirilah di depan cermin dan tatap diri Anda yang tanpa busana. Sapa tubuh berharga Anda yang sudah bekerja keras berkorban demi keluarga seumur hidup dengan hangat. Katakan, kerja bagus. Sekarang aku akan menghidupkanmu kembali dengan gagah. Lalu pijatlah dengan penuh kasih sayang di 3 titik yang saya ajarkan. Usaha kecil selama 5 menit malam ini akan menciptakan keajaiban tubuh seminggu kemudian. Sebulan kemudian akan mengubah peta kehidupan. Dan 10 tahun kemudian menentukan kebahagiaan masa tua. Bayangkan tatapan kaget istri dan senyum bahagia yang kembali merekah. Dan yang terpenting, bayangkan diri Anda di cermin yang percaya diri dan penuh energi. Pemeran utama drama keren itu bisa jadi adalah Anda, bukan orang lain. Semoga video hari ini menyalakan kembali percikan harapan di dada Anda yang sempat dingin. Jika cerita saya hari ini sedikit saja membantu, tolong tunjukkan respons yang hangat. Jika Anda punya tekad untuk mempraktikannya demi tubuh Anda mulai malam ini, tolong ketik angka 1 di kolom komentar. Dengan meninggalkan angka 1 di kolom komentar, itu saja sudah menjadi kebahagiaan besar bagi saya. Dan jika ada yang sudah mencoba dan merasakan efek positifnya, tolong bagikan pengalaman Anda. Jika Anda membagikan kabar gembira dan mengejutkan itu di komentar, saya akan sangat berterima kasih. Tekad kecil dan ulasan jujur Anda menjadi harapan besar bagi orang lain yang saat ini masih putus asa. Saya Dr. Adi akan terus meneliti dan berusaha demi kesehatan pria parubaya di Indonesia. Saya akan menjadi pendamping setia agar Anda bisa hidup gagah dan menjaga harga diri pria sampai usia 100 tahun. Saya akan kembali dengan informasi medis yang lebih berbobot dan cerita yang lebih jujur serta melegakan. Anda bukanlah orang tua yang tak berdaya. Anda adalah pemuda yang kaya pengalaman dan masih membara. Hiduplah dengan bahu tegap dan percaya diri hari ini. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita panjang ini. Silakan berlangganan dan nyalakan notifikasi agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi kesehatan yang bagus. Subscribe dan like adalah tanda cinta Anda pada kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih bermanfaat.